Pada episode sebelumnya, Kafka hampir mati di tangan Kaiju 9, tapi Mina datang dan menyelamatkan Kafka. Sekarang mereka akan bertarung bersama melawan Kaiju 9. Jadi bisa dibilang impian itu akhirnya tercapai. Tapi Mina marah karena Kafka berbohong. Sebelumnya, Kafka berjanji akan segera menyusul, tapi nyatanya butuh waktu yang sangat lama. Mina sempat berpikir kalau Kafka tidak akan pernah datang. Kafka tidak bisa membantah sedikit pun. Kafka sadar dia sudah melakukan kesalahan. Jadi yang bisa Kafka lakukan hanya meminta maaf. Sebelumnya mereka bertemu di atap ketika makan siang. Mina yakin hari itu Kafka tidak percaya kepada kekuatan Mina. Jadi pasti Kafka bermaksud melakukan semuanya sendirian. Kafka kebanjiran fakta, jadi sekali lagi Kafka tidak bisa membantah. Tapi berkat omongan Ichikawa, sekarang Kafka sadar kalau dia tidak seharusnya berpikir seperti itu. Mina malah ngambek gara-gara Kafka lebih mendengarkan omongan Ichikawa. Mas Kafka. Yang penting mereka sudah bisa bertarung bersama. Kafka meminta maaf karena membuat Mina menunggu terlalu lama. Dan juga karena datang dengan wujud seperti ini. Tapi Mina juga sadar dia belum menjadi sosok orang dewasa yang diharapkan. Tapi walaupun begitu, Mina akan terus melangkah maju. Kaiju 9 sudah bangkit kembali, jadi tidak ada waktu untuk bernostalgia. Mereka berdua sudah siap bertarung, dan Mina memberikan terima kasih karena Kafka sudah berada di sampingnya. Kafka benar-benar tersentuh. Tiba-tiba Kafka teringat masa lalu ketika masih bersekolah. Hari itu Mina dan Kafka belajar bersama di perpustakaan. Mina bertanya Kafka ingin menjadi prajurit seperti apa. Kafka dengan pedenya ingin menjadi prajurit yang paling keren. Dengan pelepasan kekuatan 99%. Jago memakai pedang sekaligus ahli dalam tembakan jarak jauh. Kafka ingin membuat rekor dengan membunuh 10.000 kaiju. Dengan begitu, dia akan menjadi prajurit paling populer dalam 10 tahun berturut-turut. Tapi menurut Mina, impian Kafka terlalu berlebihan. Omongan Kafka lebih terlihat seperti hayalan seorang anak kecil. Kafka marah dikatai bocil oleh orang yang lebih muda. Jadi Kafka bertanya, memangnya Mina ingin menjadi prajurit seperti apa? Mina ingin menjadi prajurit yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Mina tidak akan membiarkan seorang pun mati dalam misinya. Baik itu dari prajurit, warga sipil, maupun hewan peliharaan sekalipun. Tapi menurut Kafka, Zero Death sepertinya tidak masuk akal. Mina tidak terima impiannya diremehkan oleh orang dengan mimpi seperti bocah. Kafka meminta Mina tenang. Kafka yakin mereka berdua pasti bisa mewujudkan semua impian itu. Tapi pada akhirnya tidak ada satupun impian Kafka yang terpenuhi. Mulai dari pelepasan kekuatan 99%. Nyatanya kekuatan Kafka hanya 1% saja. Selanjutnya ahli dalam berpedang dan penembak jitu. Kedua mimpi itu juga tidak tercapai. Tapi setidaknya janji untuk bertarung bersama masih bisa tercapai. Dan sekarang adalah saatnya mereka berdua beraksi. Kafka mengaku dia masih punya 2 teknik yang masih disembunyikan. Jadi mereka harus memastikan Kaiju 9 kalah dalam 2 kali serangan itu. Mina paham dan akan memberikan bantuan dari belakang. Mina akan mencoba membuka perisai Kaiju 9. Dengan begitu, Kafka bisa menghancurkan intinya dengan sekali pukulan. Kafka berlari ke arah kiri, sementara Mina ke arah kanan. Kaiju 9 menembak mereka berdua, tapi Kafka berhasil menghindar dengan mudah. Sekarang Kafka berada di depan Kaiju 9. Kafka memberikan pukulan, tapi Kaiju 9 menahannya dengan 1 tangan. Kaiju 9 bermaksud menembak Kafka dari dekat, tapi tangan Kaiju 9 hancur terkena tembakan Mina. Kaiju 9 membalas dengan banyak tembakan ke arah Mina.
Tapi semua itu tidak berarti di atas kelincahan Mina. Perhatian Kaiju 9 teralihkan jadi Kafka bisa memberikan pukulan. Tangan Kaiju 9 hancur tapi Kaiju 9 sudah siap membalas dengan semburan laser. Namun lasernya gagal tercipta karena kaki Kaiju 9 terkena tembakan Mina. Jadi Kafka kembali berhasil melayangkan pukulan ke tubuh Kaiju 9. Kaiju 9 mulai menjaga jarak. Combo Kafka dan Mina benar-benar merepotkan bagi Kaiju 9. Ruang komando sudah banyak melihat pertarungan Kapten Mina, baik ketika bertarung sendiri maupun ketika bersama Hoshina. Mina selalu melakukan tugasnya dengan baik, tapi ternyata Mina masih bisa menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi ketika bersama Kaiju 8. Apakah ini karena kekuatan cinta? Tunggu, jangan buru-buru ke situ. Kafka kembali mendekati Kaiju 9. Namun ruang komando mendeteksi gelombang kejut dari Kaiju nomor 2. Kafka sudah pernah terkena serangan itu. Jadi Kafka langsung melompat supaya tidak terkena serangan. Dari atas Kafka memberikan tendangan keras menuju kepala Kaiju 9. Kaiju 9 mencoba menahannya tapi tendangan Kafka begitu kuat. Jadi Kaiju 9 terpaksa mundur ke belakang. Kafka terus mengejar Kaiju 9, tapi Kaiju 9 berhasil menciptakan dinding api menggunakan ekornya. Ruang komando yakin Kaiju 9 maupun Kaiju nomor 2 tidak punya kekuatan itu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana Kaiju 9 mendapatkan kemampuan itu. Mina teringat ketika dia terjebak di dalam perut Kaiju 9. Mina melihat sendiri banyaknya Kaiju yang ada di sana. Jadi pasti Kaiju 9 masih menyembunyikan sesuatu. Jadi Mina menyuruh Kafka tetap waspada. Mereka berdua kembali menyerang. Kafka bertarung jarak dekat melawan Kaiju nomor 2. Sementara Mina beradu tembakan dengan Kaiju 9. Beberapa kali serangan mereka berdua berhasil. Tapi Kaiju 9 juga berhasil melukai mereka berdua. Tubuh Kafka ditangkap Kaiju nomor 2. Sementara Mina terkena tembakan Kaiju 9 sampai menabrak dinding. Situasi kembali berpihak kepada Kaiju 9. Ruang komando kembali merasa pesimis. Padahal dua orang terkuat sudah bekerja sama. Tapi benteng Kaiju 9 masih saja kokoh. Tapi Kafka tidak terkejut dengan kekuatan Kaiju 9. Sebelumnya, Kafka sudah melawan bersama Narumi. Saat itu, Kaiju 9 belum menguasai kekuatan Kaiju 2 sepenuhnya. Tapi itu saja sudah berhasil membuat Kafka dan Narumi tidak berkutik. Untuk itu, Kafka sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Kaiju 9. Ternyata selain berlatih bersama Hoshina, Kafka juga berlatih bersama Narumi. Kafka secara khusus meminta Narumi untuk menemaninya latihan. Kafka tahu Kaiju 8 mengeluarkan kekuatan besar ketika lepas kendali melawan Isao. Kafka ingin mencoba mengendalikan kekuatan itu. Jika berhasil, maka itu bisa menjadi senjata untuk melawan Kaiju 9. Tapi Narumi tidak suka perilaku Kafka. Bisa-bisanya seorang prajurit biasa malah meminta bantuan kepada seorang kapten divisi. Apalagi Narumi yakin dia adalah prajurit yang sangat hebat. Jadi Narumi menyuruh Kafka mengaca terlebih dulu. Kafka tahu permintaannya berlebihan, tapi menurut Kafka hanya Narumi seorang yang bisa membantu. Kaiju 8 yang lepas kendali sangat kuat. Jadi Kafka juga harus dilatih oleh orang yang sangat kuat. Yang berarti Kafka mengakui bahwa Narumi adalah prajurit terkuat. Pada akhirnya Narumi menerima permintaan Kafka. Lagi pula Narumi juga ingin mencoba sesuatu dalam pertarungan sungguhan. Saya cukup yakin Narumi melatih mata hijaunya bersama Kafka. Jadi kondisi ini adalah win-win solution. Kaiju 9 tidak boleh memakan lebih banyak manusia maupun kaiju. Jadi Kafka harus menang sekarang juga. Kafka memanggil Kaiju capung keluar. Kafka paham Kaiju capung ingin mengambil alih tubuhnya Kafka.
Tapi untuk sekarang, Kafka meminta Kaiju capung meminjamkan kekuatan. Tubuh Kaiju 8 tiba-tiba membesar. Aura Kaiju 8 yang sebelumnya berwarna biru sekarang berubah menjadi merah, yang artinya Kaiju 8 kembali menjadi mode berserk. Mina menyuruh Kafka berhenti, tapi dengan kekuatan ini Kafka berhasil lepas dengan mudah. Kafka sudah benar-benar siap bertarung, tapi Kafka hanya bisa mengendalikannya selama 1 menit. Jadi Mina juga tidak punya waktu untuk merasa ragu. Mina sudah membulatkan tekad. Apapun yang terjadi, Mina akan tetap membantu Kafka mengalahkan Kaiju 9. Kafka melompat ke depan dan memukul Kaiju 9. Kekuatan Kafka berhasil membuat Kaiju 9 tidak berkutik. Namun gelombang kejut dari Kaiju 2 berkali-kali membuat Kafka kewalahan. Intensitas semakin tinggi, jadi Mina tidak bisa banyak membantu hanya dengan pistol kecilnya. Jadi Mina menyuruh Kafka berpindah mendekati mayat Kaiju 14. Sebelum pergi, Mina memberikan beberapa tembakan. Hasilnya, Kaiju 9 harus menghindari 2 serangan sekaligus. Kaiju 9 terus melompat menghindari Kaiju 8. Sepertinya Kaiju 9 tidak mau barbar melawan Kaiju 8 secara langsung. Beberapa kali Mina masih membantu dengan tembakannya. Hasilnya, Kaiju 9 bergerak menuju lokasi yang Mina inginkan. Pada satu titik, Kaiju 9 menangkap tangan Kafka. Ternyata Kaiju 9 menikmati pertarungan ini. Setelah beberapa kali beradu pukulan, Kaiju 9 menyadari sesuatu. Memang benar pukulan Kaiju 8 sangat kuat. Tapi tidak hanya itu saja. Pukulan Kaiju 8 juga bisa memperlambat regenerasi. Jadi Kaiju 8 benar-benar adalah musuh alami bagi semua Kaiju. Kafka berhasil menendang Kaiju 9 sampai mendekati mayat Kaiju 14. Sudah 40 detik berlalu sejak Kafka memakai mode berserk. Jadi hanya tersisa 20 detik lagi. Tapi semua kondisi sudah terpenuhi. Jadi sekarang adalah saatnya mengakhiri semua ini. Kafka masih menyimpan 2 teknik yang belum dipakai. Jadi kemungkinan besar Kaiju 9 akan terluka dalam serangan berikutnya. Kafka memakai teknik gerakan kelima. Tendangan Kafka berhasil menghancurkan tangan dan dada Kaiju 9. Pertahanan Kaiju 9 kembali terbuka. Jadi sekarang adalah giliran Mina memberikan serangan terakhir. Alasan Mina memilih lokasi ini adalah karena bazooka dia berada di sini. Jadi Mina bisa menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Tinggal 1 tembakan lagi maka Kaiju 9 akan mati. Tapi apakah plot armor akan mengizinkan hal itu terjadi? Well, chapter selanjutnya akan rilis sekitar tanggal 15 Agustus. Jadi pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jadilah bagian dari Kerajaan Sains Jabang Indonesia. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.